warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramu, kita berjumpa lagi di Edufy Ramu. Learn, Grow, Inspire. Sahabat Ramu, episode kali ini sangat spesial karena kita bersama para General Support dari Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Muttaqin. Yeay. Kita kenalan dulu ya sahabat Ramu, ada siapa ya? Pertama dari unit SDIT Raudatul Muttaqin ada Bapak Ardi. Halo sahabat Ramu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Satam kita ya, Bapak Ardi yang selalu bersemangat. Kemudian ada Bapak Ahmad, Bang Ahmad. Sahabat Ramu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari unit SMP IT Raudatul Muttaqin ada Bang Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali kan Ya. sahabat Ramu. Nah sahabat Ramu, kira-kira kita hari ini akan ngobrolin apa ya? Nah ini topiknya menarik banget nih. Pak Ardi, Bang Agus, dan juga Bang Ahmad. Kita akan membahas mengenai General Support di Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Muttaqin dengan kaitannya dengan Islam nih, ya kan? Dengan agama kita Islam. Baik, sebelum mulai pembahasan kita baca basmalah dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, obrolannya kita mulai dari pertanyaan kapan abang-abang mulai bergabung di YPI Raudatul Muttaqin. Kita mulai dari Bang Ahmad. Pertama saya berkecimpung di Raudatul Muttaqin di tahun 97 ya. Oke. Waktu itu masih belum ada SD. Cuman sudah ada kegiatan yang namanya TPA, TIA itu. Waktu itu saya lagi main ayunan, disamperin sama bapak-bapak berkacamata bahwa hari ini hari Sabtu beresin kursi, selesai hari Minggu saya sudah balik lagi ya, selesai pengajian. Baru saya kenal itu namanya Pak Dodi. Pak Dodi bilang begini, mulai sekarang Sabtu Minggu kamu beresin kursi di sini bantu-bantu. Ya alhamdulillah kan berjalannya waktu di tahun 2000 baru ada yang namanya SD. SDIT Ramu Iya. berdiri tuh ya tahun 2000. Oke, Bang. Saya dipanggil tuh sama ibu-ibu, Mas, kamu nanti beres-beres ya di sini. Beres-beres apa? Beres-beres kelas. Jam berapa? Sore gitu. Ibu-ibu berkacamata. Siapa ibu-ibu itu? Itu adalah Bu Melda. Oh, Bu Fahmelda, Iya. kepala SDIT Raudatul Muttaqin. Jadi kerjaan saya setiap sore beresin anak-anak pulang. Ya seperti itu dari tahun 2000 sampai Sekarang nih 2025, Masya berjalannya Allah. waktu, berkembangnya pendidikan ya di sini, alhamdulillah berdirilah di tahun 2000 itu berdiri gedung SDIT Raudatul Muttaqin. Alhamdulillah saya masih dipercaya, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bergabung di Raudatul Muttaqin ini. Oke, siap. Berarti kurang lebih udah 25 tahun, kurang lebih ya, 26-25 tahun ya, 26 tahun. Bang Ahmad bergabung di YPI Raudatul Muttaqin. Oke, mantap Bang Ahmad. Berikutnya kita beralih ke Pak Ardi. Iya. Kalau Pak Ardi ini dari unit SDIT Raudatul Muttaqin juga, Betul. bergabung dari kapan Pak Ardi? Saya bergabung di Ramu itu tahun 2008. Oke, 2008. Awal-awal saya bergabung di Ramu itu diajak dengan Pak Ahmad. Nah, Gitu. Beliau mengajak saya untuk bergabung di Ramu masuk Topki. Sesudah masuk Topki, 3 bulan kemudian Topki diputus. Maka saya dipanggil sama Bu Melda untuk bergabung lagi. Bang Ardi, mau kerja lagi nggak? Gitu. Kalau mau kerja lagi, Bang Ardi bikin lamaran, nanti Ibu periksa. Sesudah saya buat lamaran, jadi Topki diputus, saya masuk karyawan Ramu di unit Iya, SDIT, SDIT. Ramu, Masya Gitu. Allah. Sebelumnya itu 2008 itu emang lantai 3 belum ada, baru lantai 1 sama lantai 2 gitu.
gitu. Alhamdulillah saya bergabung di Ramu itu bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan. Saya juga berterima kasih pada Bang Ahmad karena telah merekrut saya untuk bergabung di Ramu. Sebelumnya ya dibilang rambut saya gondrong. Ya, rambut saya gondrong, saya bisa dibilang itu di depan itu emang saya megang di depan. Jawara ya. Di depan antara itu setiap angkot yang berdiri di situ emang saya tarikin. Pokoknya kalau misalnya hari Minggu tuh pada kesana itu saya nemerin. Alhamdulillah. Terus nah semenjak saya bergabung di Ramu, semua itu saya ditinggalkan, jadi saya fokus menjaga keamanan Ramu, termasuk keluarga besar Ramu, baik itu kan dulu SMP belum ada. Jadi termasuk TK, yayasan sama SD. Jadi semua keluarga besar Ramu itu alhamdulillah saya handle dalam artian gitu. Mungkin itu juga jadi perjalanan hijrahnya Pak Ardi ya di hidup Pak Ardi ya, ketemu dengan Ramu jadi berubah menjadi ke arah yang lebih baik gitu ya, positif, Masya Allah. Kita lanjut nih sahabat Ramu, penasaran kan dengan Bang Agus ceritanya di SMP ITE Rodatul Mutakin. Bang Agus silahkan. Pengalaman saya tiba di Ramu ini, waduh. Waduh, kenapa Bang? Kagak bilangin nih, saya kan lagi nongkrong, tadinya saya nongkrong di pos ronda. Saya itu pulang ngamen, ada teman saya yang namanya Teddy itu, orang anak-anak Tokyo gitu kan. Gus kerja gitu kan. Di mana? Di Bekasi. Inilah kerja di pulang ngamen. Habis dari Bekasi saya kesini ke Bekasi sini. Tahunnya kerja di sini saya gitu kan. Ya. Awal cerita gitu Bu, saya kerja, tadi saya taman. Tahun berapa itu Bang? Tahun 2009 kalau nggak salah. Oh 2009. Dari awal 2009 saya megang area SD, TK, SMP, taman tadinya saya. Megangnya taman. Pas taman berjalan, nah saya nggak sampai ini saya berhenti dari Top View, saya keluar lagi. Nah keluar lagi, nggak lama panggil lagi sama Bu Rini pas sekolah SMP gitu, Bang mau kerja gak gitu katanya. Saya bilang mau Bun gitu kan, tapi saya nggak mau di PT lagi lah gitu, di outsourcing saya gitu kan. Saya bilang kan enggak, ini langsung kok dari yayasan gitu kan. Oh ya siap, bawa aja lamaran. Datanglah ke sini, panggil Bu Rini ya kan, kita perjanjian buat lamaran, jadi karyawan sini. Alhamdulillah saya diterima di sini, banyak syukur yang saya di sini. Alhamdulillah dipercaya sampai sekarang saya. Benar sahabat Ramu, jadi Bang Agus nih tangannya tuh kreatif banget. Jadi taman-taman di lingkungan SMP ITE Rodatul Mutakin itu hasil karya, Masya Allah ya, hasil karya dari Bang Agus. Benar-benar Bang Agus tuh. Iya tangannya adem ya, numbuh ya Bang ya. Kalau ada acara-acara kita di gedung-gedung juga nanti yang dekorasiin tuh Bang Agus biasanya, dan itu hasilnya bagus alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Otodidak ya, Masya Allah. Belajar. Benar-benar. Nah sahabat Ramu, kita juga penasaran ya job desk-nya dari masing-masing bapak-bapak di sini tuh apa aja ya. Boleh dari Pak Ardi dulu deh nih. Job desk saya itu ya seperti pada umumnya security ya, menjaga keamanan keluarga besar Ramu, keluarga Ramu, termasuk lingkungan. Jadi lingkungannya itu kan ada termasuk rumah Bunda Yanti. Rumah Bunda Yanti termasuk yayasan itu sebelum ada zaman itu masuk lingkungan keamanan saya. Gitu. Jadi semua termasuk jalan monitor lah itu, karena emang dia memang satu keluarga besar tuh jalan monitor itu, semua termasuk ibu ini masih kecil dulu, semua jadi keluarga besar. Nah terus Pak Ardi sebagai tenaga security di lingkungan SDIT Rodatul Mutakin, ada SOP-nya nggak nih? Oh ada. Untuk masuk ke SDIT Ramu. Kalau tamu dia mau masuk, kita akan bertanya mau ketemu siapa, udah ada janji atau belum. Kalau misalnya ada janji kita antarkan ke dalam, kita antarkan. Kalau misalnya belum, dia akan menunggu, saya akan konfirmasi ke dalam. Gitu. Kalau misalnya udah ada, silakan masuk untuk bertemu yang bersangkutan. Nah, saya akan melaporkan ke TU. Nanti TU akan melaporkan ke yang sudah punya janji seperti itu. Jadi garda terdepan nih kalau kita masuk ke SD, udah ketemu dulu nih sama Bang Ardi, sama Pak Ardi akan ditanya, ada keperluan apa nih Bu datang ke sini gitu ya Pak Ardi. Oke. Berikutnya Bang Agus, job desk-nya apa aja nih di SMP? Job kerja sehari-hari gimana ya? Iya, betul. Kalau kerja sehari ya biasalah saya kan memang petugas kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan dari semua area SMP gitu Bu ya kan. Masalah tanaman-tanaman di taman juga sama Bang? Sama semua Bu. Oke, Bang Agus yang Tanaman kita kerjasama juga sama tim-tim kita yang di SMP. Oke. Penyiraman, perawatan, kita kerjasama. Enggak SMP.
nggak saya semua yang megang. Oke. Dibantu juga sama teman saya Eko, Ada ya? Mul, ya kan. Oke, ada Bang Eko dan juga ada Bang Mul di unit SMPT Rodatul Mutakin. Tiap bulan sekali kita ngeliterin beras. Oke. Kegiatan anak-anak abang-abang SMP sama semua area. Semua area, semua Iya. unit, Semua unit Heeh. ikut gabung. abang-abangnya itu bergabung untuk menunaikan tugas yayasan. Bantu yayasan. Emang ada kegiatan apa sih Bang? Coba sahabat Ramu dikasih tahu nih, ada kegiatan apa tiap kan bulan? emang kasih santunan ya ke warga ya tiap bulan kali ya. Oh, Masya Allah. Jadi, Iya, emang termasuk ojek-ojek depan gitu. Dapat. oh, Ojek-ojek depan sama warga sekitar sini emang semua kebagian dari kemuliaan keluarga besar Ramu. benar sahabat Ramu. Jadi karena YPI Rodatul Mutakin ini bergerak di bidang lembaga dakwah, sosial dan juga pendidikan, maka kita ada kegiatan tiap bulan yaitu santunan dan Santunan, pengajian bilang juga ya santunan, Bang iya, Abang ya. Samping santunan bulanan, santunan tahunan juga ada. Ada lagi ya, Ada Masya itu Allah. untuk menyambut hari raya, Hmm. hari raya Idul Fitri. Jadi warga sekitar tuh kita kumpulkan, kita undang ya untuk kita bagikan Betul. bahan-bahan sembako gitu Iya, ya. Yang ternyata abang-abang ini yang mempersiapkan Nah, gitu ya, ikut itu. ngebungkusin dan Kita segala yang macam. mempersiapkan. Dari unit SMP, TK, SD. Semua adalah aku jadi satu untuk mempersiapkan pada hariannya atau dibungkusin. Masya Allah. Alhamdulillah ibadah juga itu, Bu. Iya. Ibadah juga ya benar-benar. Termasuk Kalau Bang senyum juga Ahmad, ibadah. benar senyumnya ibadah. Kalau Bang Ahmad, job desa hari-hari bagaimana nih Bang Ahmad? Ya alhamdulillah pekerjaan saya sehari-hari setiap hari datang pagi 5:30 ngidupin AC, nyetel musik memang sudah tradisi Musik apa Bang? kebiasaan Religi. musik Religi. Musik religi. menyambut anak-anak Iya, datang. Membangkitkan semangat, tebar kebaikan kalau kata Bu Meldam itu. Jadi menyiapkan sound system setiap ada acara, setiap upacara, ya dan juga membersihkan kelas setiap sore setelah anak-anak pulang. Kurang lebih gitu ya Bang ya, berarti bersih-bersih dan menyiapkan sound system, AC pagi ya. Oke. Job-jobnya ya. Siap job-jobnya seperti itu. Nah lanjut nih, berbicara tentang Islam. Di Islam juga kita diajarkan bahwa ada hadis dari Rasulullah, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Setuju. Gimana Bang Agus melihat hadis tersebut dengan pekerjaan Bang Agus? Apakah memaknainya seperti apa Bang Agus? Jadi kalau saya itu kalau dari hadis itu buat mengenai pekerjaan itu saya sangkutin ibadah, Bu. Ibadah, kenapa dibilang ibadah? Karena saya kan kerja kan kata orang ibadah. Apalagi sudah punya istri, buat nafkahin anak. Nah, itulah. Dan dari iman saya, istilahkan gitu. Ya, ibadah. Dan sekali itu juga kan saya emang mencintai pekerjaan saya. Betul. Ya, dari situlah pekerjaan jadi aman, nyaman. Tapi kalau kita nggak kerja, nggak mencintai kerjaan saya, percuma. Cinta itu kerjaan kita. Baru keluarlah tuh rasa percaya bekerja itu enak baru gitu. Kebersihan sebagian dari iman. Terus kebetulan Bang Agus pekerjaannya memang harus menjaga kebersihan. Itu berarti sangat amat menyangkut dengan ibadah ya Bang ya. Masya Allah. Insya Allah, Bu. Gitu dah. Kalau Pak Ardi, Kalau menurut saya sebagian dari iman itu kan kita mulai dari diri sendiri. Jika kita bersih dalam artian bersih jiwa maupun bersih rohani, insya Allah kita akan terapkan kepada anak-anak. Gitu. Seperti apa ya? Kalau misalnya walaupun tugas saya keamanan, tapi kalau misalnya ada anak yang buang sampah sembarangan itu akan saya tegur. oke. Terus kedua kalau misalnya ada yang tidak pakai sepatu atau seperti apa itu akan saya tegur. Karena apa? Tugas saya untuk memastikan bahwa lingkungan itu harus aman dan juga bersih. Walaupun tugas saya utamanya menjaga keamanan. Tapi tetap memperhatikan kebersihan juga ya Betul, Pak Ardi ya. Benar kan sebagian itu dari iman. Kalau misalnya kita mulai dari sendiri, insya Allah kita akan menebar kebaikan buat anak-anak untuk keluarga besar Ramu. Nah Bang Ahmad, kalau Bang Ahmad nih, kan Bang Ahmad adalah garda terdepan kebersihan di SDIT Ramu. Jadi percontohan anak-anak ketika nyapu, ngepel gitu kan. Ada nggak efeknya ke anak murid? Ada sih seperti merasa tanggung jawab itu pasti ada ya, seperti dia numpain air, dia minta kain sendiri, dia Mencoba membersihkan gitu? membersihkan Oke. sendiri. Terus ada lagi yang namanya kerja bakti, bukan kerja bakti, piket. Piket. Nah,
Alhamdulillah sudah apa? Bentuk. Iya, berkembang. Padahal untuk anak SD ya, Anak SD. mereka bersihin kelas gitu ya. Iya, bisa. Masya Allah. Rasa tanggung jawab kebersihan kelas itu mereka udah tumbuh, merasa memiliki bahwa kelas ini kayak rumah mereka dan kamar mereka. Jadi mereka merasa wah ini kamu Harus bersihkan bersih. sendiri gitu. Masya Allah ya, Raudatul Mutakin keren sekali mendidik anak-anak. Kemudian nih Bang Agus. Bang Agus juga kan sekarang menjadi guru ekskul gitar ya. Tuh sahabat Ramu, jadi di SMP ITE Raudatul Mutakin ada ekskul gitar ya. Pelatihnya adalah Bang Agus nih. Dalam artian berarti YPI Ramu nih selalu memperhatikan tiap karyawannya punya potensi apa sih gitu ya. Gimana Bang Agus, apakah demikian? Ya alhamdulillah emang saya dikasih percayaan untuk bukannya ngajar sih malah nggak. Berbagi Latihan bareng lah ilmu, istilahnya. latihan bareng, Kalau oke. ngajar kita kan bukan yang ini sih, latihan Merendah. bareng lah anak-anak gitu kan. Iya. Itu kan ya tiap hari Rabu gitu kan anak-anak yang mau belajar gitar gitu kan. Ayo kita bareng gitu kan. Nah berarti bener dong Bang Agus, YPI Raudatul Mutakin ini memperhatikan potensi tiap karyawannya. Iya bener Bu. Dari karyawannya juga, dari semua staf atau dari guru juga nggak membeda-bedakan. Ini staf ini General support, general support, ini guru. ini enggak. Tapi semuanya sama ya. Bareng semua. Punya potensi apa, punya keahlian apa, Nah, itu dilirik ya, dikembangin. dikembangkan. Kayak Bang Ahmad misalnya kembangin dari sound system, nah itu dia percayain sama dia. Oke. Kayak gitu. Kayak Bang Adi, keamanan gimana? Ditingkatin lagi nyampe hari pelatihan dulu ya kan. Oke, oke. Gitu. Kalau saya kan emang dari Musik, basicnya. karena saya dari dulu emang ngamen, dia ngamen awalnya. Anak-anak belajar sama saya kelihatan guru ini, bang bisa main gitar, bisa bu, gitu kan, udah ngajar esok lagi, nggak ngasar ngajar wah, gitu lah, belajar aja bareng-bareng, gitu bilang, ya udah bang dah, nggak apa-apa, alhamdulillah jadi percaya sampai sekarang, Iya ya. ya, Berarti Bu Rini sebagai kepala sekolah juga memperhatikan ya, Betul. abang-abang nih ada potensi apa yang bisa dikembangkan. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Ditariklah menjadi pelatih ekskul istilahnya di gitar. sini nih kekeluargaan, Keluarganya, bukannya Bang. orang lihat anak gua sama bos di sini mah, nyuruh juga minta tolong, kan gitu, Iya, enak, Masya Allah. dibandingin dengan saya kerja di luar juga, sini paling betah saya. Bahasa tolong menolong itu hampir setiap hari digunakan. Itu penting banget ya Bang Iya, ya. untuk menyuruh kita itu pasti tolong. Ya, Bang Agus tolong apa gitu palingnya, enak banget dengarnya juga halus banget ngomongnya. Itu satu kata itu ajaib ya, Iya, tolong gitu. Tolong Itu dan artinya, terima kasih seperti itu. benar-benar Masya Allah. Nah berikutnya nih, tadi berkaitan dengan yang Bang Agus bilang bahwa Pak Ardi ikut pelatihan. Memang Pak Ardi pernah ikut pelatihan terkait apa? Waktu itu pelatihan di Sumedang 3 hari 2 malam bersama seluruh security Diknas itu sekota Bekasi. Itu jumlahnya ada hampir 370. 370 itu dari TK, SD sama SMP. Itu semuanya dari kota Bekasi, sekota Bekasi. Nah, dari perwakilan dari Ramu itu saya ditunjuk. Dan termasuk sepondok gede itu ternyata nama Ramu itu udah sangat wangi di Masya kota Allah. Bekasi. Raudatul ya, Iya. Raudatul, Ramu. Jadi waktu dikumpulkan di Islamic Center itu kan perwakilan satu orang satu. Jadi, jadi begitu sepondok gede itu ada 40 sekolah. Semuanya security satu-satu, begitu dipanggil Raudatul Mutakin mana utusannya? Saya maju. Nah itu kata pembinanya, Bapak jadi ketua grup Pondok Gede. Masya Allah. Saya kan kaget lah, Pak saya nggak bisa. Nanti kita ajarkan, yang penting Bapak kan di Raudatul Mutakin. Ya, kami sepakat menunjuk Bapak sebagai ketua untuk security Pondok Gede di sini gitu. Jadi kalau ada apa-apa ngomong ke saya, ada anggota atau apa yang sakit bisa laporan ke saya. Jadi saya ke sana itu ditunjuk sebagai ketua untuk security Pondok Gede. Masya Allah. Karena dengar kata Raudatul itu ya, Raudatul. tadi udah Ternyata ada Raudatul nama. Mutakin itu di kota Bekasi emang udah wangi. Masya Allah. Sampai sekarang, alhamdulillah saya masih ketuanya. Alhamdulillah. Itu ada grup security untuk wilayah sekecamatan Pondok Gede itu ada 40 sekolah. Jadi untuk silaturahmi kita ngumpul saling kopdar. Jadi kayak misalnya Bu Famela nih ke sekolah si A, nah itu di laporan. Oke. Ketua, ini ada kepala sekolah nih di sini. Itu udah di laporan itu. Karena saling kenal ya, Saling security-nya, kenal, Masya gitu, Allah. iya, untuk wilayah Pondok Gede. Pak Ardi, pertanyaannya nih, itu ada efeknya nggak ke kinerja Pak Ardi? Oh ada. Jadi kalau misalnya ada kejadian apa-apa, kita bisa share di grup ataupun kita bisa saling komunikasi. Kalau misalnya ada ini,
Jadi ada setiap ada informasi di setiap sekolah itu di-share di grup. Karena itu penting ya. Penting. Takutnya Jadi, namanya anak sekolah ada iya, penculikan atau jadi apa kalau gitu ya. misalnya ada kejadian ini di-share. Ketua ada kejadian ini di sekolah ini seperti itu. Jadi setiap sekolah itu sudah connect. Jadi kalau ada setiap kejadian mereka akan share di grup gitu. Dan sampai sekarang saya juga nggak mau jadi ketuanya, tapi sampai sekarang masih Alhamdulillah. gitu, udah hampir jalan 2 tahun atau setahun. Pak Ardi di pelatihan tersebut tuh apakah ada efeknya jadi Pak Ardi lebih sukatan atau lebih apa gitu? Ada. Jadi saya dalam artian lebih gercep, membantu sama, terus lagi lebih waspada karena kejahatan terjadi karena bukan hanya ada niat, tapi karena ada kesempatan. Seperti itu. Dan kedua juga silaturahmi itu sangat penting untuk membangun kinerja kita sama seperti sepondok gede, terutama untuk sekolah-sekolah. Gitu. Insya Allah sahabat Ramu. Jadi nggak cuman di unit doang, tapi sampai pelatihan keluar ya, terhubung dengan sekolah-sekolah lain. Nah itu tadi kalau kasusnya Pak Ardi ya kan sebagai security. Kalau abang-abang nih Bang Agus dan Bang Ahmad sebagai tenaga kebersihan di Raudatul Mutakin, ada bentuk apresiasi ya dari Raudatul Mutakin ya? Karena kinerja sudah lama, banyak prestasi yang diberikan juga ya, membantu ini itu gitu kan. Bentuk apresiasinya apa Bang Ahmad? Alhamdulillah apresiasi dari Yayasan Raudatul Mutakin, saya diberangkatkan umroh. Alhamdulillah di tahun 2023 ya. 2023. Pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Bukan lagi pengalaman ibadah umroh yang di biayai Raudatul Mutakin ini nggak bisa diucapkan dengan kata-kata pengalaman itu. Kalau Bang Agus Saya dapat apresiasi umroh juga, sudah dapat. alhamdulillah Bu, ada saya dapat apresiasi ya gitu ya. Apresiasi umroh ya dari Raudatul Mutakin. Gitu, Bang dipanggil tadi saya ke yayasan gitu. Ditelepon Bang ke yayasan gitu kata dia kan ya. Deg-degan gak tuh? Lah, gua ketika apa kita salah gitu Iya, ya. takutnya ada kesalahan, ada apa ya? Iya, gitu kan kayak di prank juga gitu ya gitu. Kok gini. Abang tahun ini apa tanggal sekian umroh. Masya Allah. Ini bener Pak, saya gitu kan. Sempat nolak saya Bu. Karena kan belum punya persiapan kita ya. Kita Al-Quran juga enggak hatam, mereka bingung membaca apa di sono. Iya. Juga Bang, yang mau rezeki Abang gitu kan. Saya udah Pak, saya ngomong dulu sama istri saya sama orang tua saya kan kita izin dulu. Kan biar ada redonya gitu sama orang tua. Gitu kan. Ya ntar saya kabarin Pak. Tanya gitu kan. Ya udah, gitu. Alhamdulillah saya diberangkatin juga sih ini. Ya namanya rezeki kita enggak tahu kan gitu. Ya. Dibilang Nggak nyangka gitu sampai kayak mimpi kita lihat kabar ini kan gitu. Dan itu benar-benar fasilitas ditanggung semua sama Raudatul Mutakin ya Bang? Alhamdulillah dari ongkos semuanya kita dapat tuh dari tinggal berangkat ya dari hotel juga. Alhamdulillah nyaman lah, enak lah kita Nyaman gitu. ya Bang. Ya alhamdulillah pokoknya mantep lah Raudatul lah semua. Jadi sahabat Ramu, untuk informasi ya, jadi di Raudatul Mutakin ini kalau di atas 10 tahun kinerja ya, kemudian juga memungkinkan itu dapat berangkat umroh ya, umroh secara gratis sebagai apresiasi. Gimana kerjanya dia nih? Ya, dilihat juga kinerjanya ya. Kerjaannya. Makanya penggede-penggede umroh itu, penggede-penggede Raudatul Mutakin itu emang harus selalu umur panjang, biar umur panjang. Jadi berkah semuanya. Berkah dari abang-abang juga, guru semuanya termasuk yayasan. Jadi nggak cuma guru doang nih sahabat Ramu yang diperhatikan, harus umroh dan segala macam, tapi sampai ke general supportnya, ke abang-abang ini juga diperhatikan. Siapa yang kinerjanya sudah lama dan bagus, itu mendapat alhamdulillah kagak mandang-mandang inilah dari status dia status ini. Waktu dia berangkat ya mungkin dia berangkat gitu. Mau rezekinya berangkat. Ya, walaupun dia guru kita mau berangkat diberangkatin Masya gitu Allah, kan. tabarakallah. Itu yang disebut program. Iya ya. Program yayasan yang luar biasa. Program yayasan. Nah, kita sekarang bicara suka duka deh. Bang Agus udah sekian belas tahun ada di Raudatul Mutakin. Suka dukanya apa nih? Suka dukanya dulu saya ini kan dari pertama saya masuk, yang namanya saya di sini kerja baru gitu ya. Di sini belum ada saudara, belum ada yang kenal. Ya gaji sekian kita buat makan juga kita nyari dulu tangan kemana tuh. Alhamdulillah ada Bude dulu. Sini namanya Bude apa? Boleh Mumun ya Bang ya? Bang Bapu itu alhamdulillah itu bantu banget ya. Kita buat makan malam ada. Iya, dibantu banget sama dia. Mie sama cabai diiris-iris masalah. Zaman susah itu, zaman susah. Itu juga saya tuh karena udah berjalannya waktu cukup lah. Jadi kita sekarang itulah duka saya.
beradaptasi dengan lingkungan yang saya belum kenal semua. Kalau sukanya Bang ketemu dengan generasi ini, Wah, alumni ini. suka mah banyak banget sini Bu, ya kan? Sukanya gitu juga. Saya kerja juga bukan di sini doang gitu di sini. Banyak di mana-mana kerja. Paling lama di sini kerja. Bukan paling lama, yang udah sini aja udah. Dari paling kerja saya nasi Padang udah pernah kerja. Bengkel. Lah apa beda kerja Indo lingkungannya bagus, kata Abang Abi benar, lingkungannya bagus. Oh, di Raudatul ini lingkungannya bagus ya. Iya. Jadi Abang betah di sini udah jalan kebenaran gitu ya, Masya Benar nyari Allah. kerja yang enak gitu, yang buat lingkungan kerjanya enak, lingkungannya bagus, ya gitu. Buat akhlak juga jadi kita agak-agak kebantu ya Bang ya. Betul. Dari minta apa dari tema maksudnya. Kalau Iya. Pak Ardi gimana Iya. suka duka nih? Suka dukanya, kalau sukanya itu alhamdulillah saya banyak dikenal orang. Jadi kalau misal udah pada mereka udah pada lulus, ada juga yang mengundang. Jadi untuk Pak Ardi ini undangan menikah, ya Allah, ih, lu kecil Dulu banget masih ini. kecil anak SD. Udah nikah, iya. Belum lama lagi ketemu, katanya udah nimbang anak. Udah lama, belum lama lagi ketemu. Lah, Bang Ardi masih ingat nggak? Saya kan mau udah ratusan anaknya dulu. Iya, Ingat, benar. Ya Allah, seperti itulah. Memang masih dikasih umur panjang buat mengabdi kepada Ramo. Itu sukanya. Iya. Salah satu sukanya. Dukanya ya pagi-pagi itu kalau diomelin, Gimana tuh? kita atur nggak mau, wah itu dia. Orang tua. Orang tua. Oke. Diatur seperti ini dia nggak mau. Apalagi kalau misal kondisinya seperti kayak hujan, itu kan kerja ekstra. Jadi kalau misalnya yang diatur enak itu lancar. Oke. Tapi kalau misalnya nggak diatur enak, dia marah-marah. Karena kebanyakan orang tua dari murid-murid Ramu tuh pakai mobil ya Bang ya? Betul, Masya hampir Allah. 95% itu kalau misalnya hujan mereka akan bawa mobil. Tapi karena emang sikonnya seperti itu, saya kondisikan jadi supaya Muat semua ya, ya. semua, dan kedua sirkulasi kendaraan Iya, lancar. Dan kedua kalau misal pengalaman sih waktu SD mau dibangun-bangun itu bertiga sama ini nih Mak Agus. Saya sama Agus itu sama Mamat bertiga tuh tidur di perpus. Iya. Masih pada bujangan dulu. Undangan kalau kita. Iya. Benar ya Bang ya? Itu waktu jadi jaga malam itu saya dipanggil sama Bu Mela, Bang Ardi mau jaga malam. Oh mau Bu. Kenapa saya lihat? Lah ada dia nih Agus sama Mamat berdua di perpus. Jadi setiap malam itu saya tidur di perpus, waktu itu perpus di sekarang Anur. Terus setiap malam saya tidur bertiga pun bertiga. Oh, itu. Tapi saya emang tidur di sana awal. Iya, Yes, waktu mula saya iya, tidur di SD. waktu SMP belum ada, tidur sana waktu masih pada bujangan gitu. Alhamdulillah. Waktu berjalan cepat itu emang segala yang saya tinggalkan tuh yang udah kemarin itu. Saya ngisi ilmu, saya belajar ini udah tinggalkan lah untuk mengabdi di Ramu. Untuk yang kemarin tuh saya tinggalkan gitu. Jadi Bang Ahmad, karena emang waktu udah lama. ada suka duka apa selama di Ramu? Kalau suka sih dari lingkungan ya Bu, alhamdulillah baik. Maksudnya saya juga maksudnya Ke bawah baik juga ya Bang, bawah Masya juga. Allah. Itu yang paling saya sukanya banget. Yang dukanya pernah kebakaran Oh pernah Bang? kamar di belakang. Itu sekarang kamarnya jadi gudang olahraga. Iya. Pernah jadi kebakaran, itu duga yang nggak bisa dilupain. Tapi kebanyakan sukanya sih alhamdulillah di Raudatul Muhtadin ini. Oke, sekarang abang-abang nih melihat para peserta didik udah bisa ikut menjaga kebersihan ya dari mulai anak TK sampai ke SMA kita juga ada ya di Raudatul Muttaqin. Nah, pesan-pesannya nih abang-abang kepada sahabat Ramu yang mungkin belum memperhatikan kebersihan dan juga keamanan. Dari mulai Bang Agus, ada pesan apa nih untuk sahabat Ramu yang lagi menonton? Pesan saya buat sahabat Ramu, kalau enggak terutama untuk siswa Ramu lah yang masih aktif di sini, kalau kalian pengen sukses, pengen berhasil hidupnya, dari nol dulu, jagalah kebersihan. Karena kebersihan itu mencerminkan karakter anak. Dari sikap, akhlak, itu dari kebersihan dulu dilihatnya. Kalau dia bisa menjaga kebersihan, insya Allah berjalan juga lancar, bersih. Alhamdulillah, amin. Bener ya Bang ya, jadi dari kebersihan mencerminkan perilakunya. Oke, lanjut Bang Ahmad. Pesan saya untuk sahabat Ramu menjaga kebersihan bukan hanya di sekolah, tapi di mana saja Anda berada, di rumah, di lingkungan, di pergaulan gitu. Itu aja, terima kasih. Masya Allah, Bang Ahmad, Bang Agus, Pak Ardi, closing statement. Oke, untuk dari saya, untuk sahabat Ramu, tetap semangat, pinter-pinter bawa diri dimanapun berada, karena hormati orang tuamu, hormati gurumu, ridho Allah, ridho Allah, hidayah.
Masya Allah, tabarakallah. Makasih. Terima kasih Pak Ardi. Pak Ardi dari segi keamanan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke sahabat Ramu, kita sudah di akhir perbincangan ya. Bang Abang, ada Bang Ahmad dan juga Bang Agus serta Pak Ardi. Terima kasih banyak atas ilmunya, udah sharing-sharing nih ke sahabat Ramu semua ya. Semoga kita semua dilancarkan ya segala Amin, aktivitasnya. amin. Pekerjaan kita juga jadi nilai ibadah. Amin ya Allah ya Tujuannya itu, Rabbal Bang. Alamin. Benar, benar, benar. Ibadah tujuan kita. Nah, kita kejar akhirat ya Bang ya. Iya, iya. Dunia pasti jangan ngikut. tujuannya money. Benar, dunia tuh ngikut aja kalau kita ngejar akhirat. Oh, ini pening. Itu bonus, ini bonus Insya ya, Allah ini kalau bonus. kita ibadah, money mah ngikutin baik, Bang. Betul. Oke, sahabat Ramu, kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ramu, stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap di Edu5 Ramu. Learn, grow, inspire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramu, jangan lupa untuk like,